Atraksi bambu gila adalah warisan budaya yang merupakan bagian dari adat Maluku. Atraksi ini berupa sebuah permainan tradisional yang penuh dengan unsur mistis yang melibatkan beberapa pria yang saling memegang satu bambu besar dan panjang. Mereka menahan bambu yang bergerak sendiri sampai terpontang-panting. Ketika irama musik dipercepat, bambu bertambah berat dan menari dengan kekuatan yang ada di dalamnya. Atraksi bambu gila baru akan berakhir saat para pemain pingsan di arena permainan. Atraksi ini biasanya dipentaskan dalam setiap acara adat, hiburan, maupun budaya. Tarian bambu gila akan rutin ditampilkan oleh masyarakat di Maluku yang sudah diwariskan turun-temurun. Konon permainan ini sudah ada sebelum tersebarnya agama Islam dan Kristen di tanah Maluku. Walaupun tidak ditemukan sumber sejarah yang jelas mengenai keberadaan kesenian tersebut, namun kisahnya sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Kepulauan Maluku. Cara memainkan bambu gila sangat sederhana. Para pemain hanya memeluk dan menahan laju bambu yang bergerak melonjak sesuai kemauan sang pawang. Tarian bambu gila sangat berbeda dengan jenis tarian lainnya di Indonesia. Para pemain tidak harus menggunakan kostum khusus. Biasanya ada juga pemain yang tidak menggunakan baju dan hanya mengenakan celana dan ikat kepala. Namun dominasi warna yang sering ditunjukkan saat tarian bambu gila adalah warna merah. Sebelum permainan bambu gila dimulai, sang pawang bertugas membakar kemenyan yang dibawanya menggunakan wadah dari tempurung kelapa. Asap dari pembakaran menyan kemudian dimasukkan ke dalam bilah bambu. Proses ini menjadi penting dalam permainan tradisional bambu gila, karena proses ini merupakan upaya untuk mengundang sesuatu yang gaib untuk masuk dan menggerakkan bambu. Ketika pawang sudah berhasil memasukkan sesuatu yang gaib ke dalam bilah bambu, maka bambu dengan sendirinya akan bergerak. Para pemain harus memeluk dan menahan laju bambu di bawah kuasa sang pawang. Sepanjang permainan, sang pawang terus mengendalikan bambu dengan meneriakkan mantra-mantra, "Hei Baramasuel." Bambu tersebut tidak akan berhenti bergerak sampai sang pawang memerintahkannya untuk berhenti. Para pemain yang terlibat harus berjumlah ganjil, baik 7 orang atau 9 orang yang memiliki kekuatan fisik kuat. Sebab saat sang pawang mulai memantrai bambu, kekuatan ketahanan para pemain akan diuji. Aroma khas kemenyan dari sang pawang akan semakin menambah kesan mistis tarian ini. Tanpa direkayasa, bambu akan terus meronta dan membuat kewalahan para pemain. Dalam masyarakat Maluku yang masih tradisional, aura mistis dalam permainan bambu gila akan terasa sangat kental. Orang-orang yang boleh memainkan bambu gila bukanlah orang sembarangan, melainkan mereka yang sudah terpilih. Permainan berlangsung dengan iringan musik. Semakin cepat musik yang mengiringi, semakin liar dan cepat gerakan pada bambu. Bambu yang dipilih dalam permainan ini juga tidak sembarangan. Bambu diambil dari hutan dengan melalui ritual khusus. Bambu yang dipilih biasanya bambu berdiameter 8-10 cm dan dengan panjang mencapai 3 meter atau lebih. Bambu yang sudah dipilih kemudian diikatkan kain pada kedua ujungnya dan diperlakukan secara khusus layaknya manusia. Dalam jurnal berjudul Analisis Tarian Bambu Gila di Maluku Tengah, ditinjau dari bentuk dan fungsi dijelaskan. Saat pawang melakukan ritual, banyak media atau bahan-bahan yang digunakan pawang, seperti obor, jahe, berbana atau gendan, cincin emas, kain berang atau kain merah, dan kemenyan. Setelah pawang membakar kemenyan, banyak asap meliputi ruangan dan terjadi nuansa mistis di sekitar tempat permainan. Dengan munculnya asap, hal itu menandakan bahwa pawang sedang melakukan pembacaan mantra untuk melakukan pemanggilan roh para leluhur atau sekumpulan jin agar datang dalam ritual tersebut dan masuk ke dalam bambu yang akan digunakan. Mantra yang diucapkan merupakan kalimat pernyataan dan ditujukan kepada bambu untuk menyatakan kondisi fisik bambu setelah dimasuki sekumpulan jin. Arti dari kalimat pernyataan mantra menggambarkan bahwa setelah jin berada dalam bambu, maka pawang menyatakan bambu tersebut gila karena bergerak ke sana kemari tanpa kendali, layaknya orang yang berjalan tidak tentu dan jelas tujuannya. Adapun yang memegang bambu harus mengikuti irama dan gerakan bambu yang tidak beraturan, serta kalimat berkat penguasa bambu gila dinyatakan oleh pawang untuk jin yang telah menguasai bambu. Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat mantra yang diucapkan merupakan kalimat pernyataan. Fungsi mantra dalam atraksi bambu gila secara khusus bertujuan untuk memanggil roh atau jin baik yang ada di lautan maupun yang ada di daratan.
dengan tujuan untuk berkumpul dan datang kepada Pawan. Karena setiap manusia, jika berhubungan atau berkomunikasi dengan makhluk di luar alam manusia, maka memerlukan sarana pemanggil atau mantra. Atraksi bambu gila awalnya digunakan sebagai bentuk penghormatan kepada roh alam dan sebagai cara untuk menghormati kekuatan alam yang ada di sekitar mereka. Beberapa versi cerita mengaitkan atraksi ini dengan masa Perang Dunia Kedua. Konon para pejuang Maluku yang berperang melawan penjajah Jepang menggunakan atraksi bambu gila sebagai latihan fisik dan mental. Mereka percaya bahwa atraksi ini dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan mereka dalam pertempuran. Menurut masyarakat, tarian ini juga melambangkan semangat gotong royong dalam kehidupan sosial. Kini tarian bambu gila biasa dipertunjukkan saat ritual adat dan sejumlah seremonial masyarakat Maluku. Sampai saat ini, tradisi tersebut masih eksis, bahkan sejumlah warga lainnya yang tinggal di sekitar wilayah Maluku dan Ternate juga turut memainkan dan melestarikannya. Salam satu bangsa.